Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Dari kami, kelompok 2 CGP Angkatan Kedua Medan, bersama saya Franky Pangaribuan, Ira Yusmaliza, M. Diermansyah, dan Suci Dirma Ayu dalam diskusi kelompok tugas 1 modul 1.1a.5 dalam mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendamping praktik Bapak Pahod M.E. Nababan dan Bapak Syaiful Ansari dan fasilitator Ibu Yusti Marleni. Seperti kita ketahui bahwasanya visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Hal ini bisa kita lihat dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Merdeka Belajar merupakan salah satu poin penting dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana nantinya siswa diharapkan bisa lebih mandiri dalam proses pembelajaran, dan nantinya siswa akan bisa merefleksi apa saja kekurangan dan kelebihannya, apa yang menjadi kekuatan siswa tersebut, dan juga akan membentuk karakter siswa yang berdaya, bisa berbagi keterampilan yang dimiliki kepada orang lain, dan bisa membagikan ilmu yang ia dapat dan diterapkan kepada masyarakat nantinya. Seperti trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingal Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya ataupun kekuatan. Adapun dalam mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami dari kelompok 2 memilih satu profil pelajar Pancasila untuk kami kembangkan dalam Merdeka Belajar, yaitu gotong royong, di mana kami mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang kami miliki untuk mendukung Merdeka Belajar di kelas, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, budaya masyarakat yang terjaga kelestariannya. Ketiga, profesionalisme guru untuk mendidik dan mengajar siswa memiliki kecakapan hidup dan penerapan teknologi. Adapun alasan kelompok kami memilih profil pelajar Pancasila gotong royong adalah karena gotong royong dapat diterapkan secara nyata dan langsung, merupakan ciri khas bangsa Indonesia, menerapkan budaya sosial ataupun kebersamaan, terciptanya persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah, serta menyenangkan bagi siswa. Tujuan utama yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana kompetensi pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu yang pertama, menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam pencapaian bersama. Yang kedua, yaitu membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Dan sebagai indikator ketercapaiannya adalah yang pertama,
siswa terlibat aktif dalam aktivitas berkelompok. Siswa memahami peranannya dalam aktivitas berkelompok. Selanjutnya, siswa mencari solusi mengatasi perbedaan. Yang keempat, siswa menghargai perbedaan pendapat. Dan untuk indikator ketercapaian yang kedua adalah siswa melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikutnya, siswa membantu temannya yang mengalami kesulitan. Yang terakhir, siswa mendorong temannya untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Dalam elaborasi kelompok, bagian A, apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kami pilih, yaitu kami lakukan untuk mewujudkan karakter Pancasila berupa gotong royong adalah dengan memberikan pembelajaran yang berbasis proyek. Hal ini akan mengembangkan dan melatih kerjasama di antara siswa yang nantinya mereka akan terbiasa berkolaborasi dan saling berbagi tugas serta tolong-menolong secara ikhlas demi mencapai tujuan bersama. Intinya, sebagai guru, kita akan membuat rencana kerja atau rancangan pembelajaran, pelaksanaan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk bagian B, mengapa kita memilih profil pelajar Pancasila yang dipilih? Kami memilih profil Pancasila gotong royong karena kami menyadari dengan kebersamaan akan menciptakan kekuatan yang besar dan dengan kekuatan tersebut, maka semakin mudah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melatih semangat kebersamaan siswa, mereka terbiasa mengedepankan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, harapan kita nantinya terbentuk generasi muda, khususnya di Kota Medan, sebagai penerus dan harapan bangsa menjadi lebih bermartabat. Pelajar Kota Medan sebagai penyanggah masa depan bangsa yang kuat dan kokoh keimanannya, berjiwa Pancasila, memiliki kreativitas dan prestasi mendunia, dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Selanjutnya untuk bagian C, bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Untuk mencapai, yaitu peserta didik diberi kebebasan memilih peran dari tugas yang kita berikan, sehingga diharapkan nantinya siswa akan bertanggung jawab atas pilihannya dan bisa bekerja sama terhadap peserta didik lainnya dan mewujudkan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, di mana intinya dalam kegiatan ini diperlukan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Bagian D, siapakah para pihak yang terlibat dalam dan bagaimana peran mereka? Dalam kegiatan pembelajaran ini diperlukan peran guru sebagai motivator dan fasilitator yang akan menuntun siswa untuk memiliki semangat gotong royong. Peran sekolah yaitu memberikan dan menjamin suasana aman dan tentram dalam ekosistem sekolah. Peran orang tua memberikan contoh keteladanan yang baik dengan menunjukkan contoh kepada anaknya tentang pentingnya kegiatan kerjasama bergotong royong di dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu peran masyarakat menjaga semangat gotong royong sebagai tradisi dan jiwa bangsa yang tidak pudar di era kemajuan teknologi. Adapun desain yang kita susun, yaitu inputnya di awal, siswa dengan segala karakteristiknya akan mengalami proses di mana dalam proses ini akan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut, yang mana nantinya output akan menghasilkan generasi yang unggul. Dan sebagai outcome, kita memiliki program untuk jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah.